Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat mancing semua? Kali ini berjumpa dengan saya Om Hadi. Di dalam channel mancing kita ya. Hari ini sore ini ya, saya akan membahas mengenai piranti dasar yang harus kita miliki ketika kita ingin mancing di kolam harian, baik itu kolam harian ikan lele, ikan emas, ataupun ikan patin. Nah, jadi di sini saya akan mengkhususkan piranti untuk memancing ikan di kolam yang maksimal bobotnya sekitar 2 sampai 3 kg. Nah, piranti apa saja itu? Sebelum itu, silakan Anda subscribe terlebih dahulu channel ini agar lebih mendukung saya untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, sebelum itu mari kita saksikan intro terlebih dahulu. Kembali lagi di channel kita, Sobat Angler. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai piranti-piranti apa saja yang minimal, piranti-piranti dasar apa saja yang harus kita miliki ketika kita ingin mancing di kolam pemancingan harian. Nah, jadi beda tempat mancing, maka berbeda pula tackle, piranti ataupun alat yang kita gunakan. Loh, kok seperti itu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan piranti-piranti yang biasa saya gunakan untuk mancing di kolam harian ya. Jadi ini piranti-piranti dasar, piranti-piranti yang biasa saya gunakan untuk mancing harian ya. Jadi kita bisa sesuaikan target kita ikannya sebesar apa, kemudian luas kolamnya seperti apa, kemudian ikan apa yang menjadi target kita. Nah, itu semua harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk membeli piranti-piranti tersebut. Nah, di sini kita akan membahas piranti yang sering saya gunakan. Nah, ya. Jadi piranti-piranti yang saya gunakan di sini ini harganya nggak mahal-mahal. Jadi banyak di luaran sana bilang mancing di kolam itu mahal, modalnya mahal, alatnya mahal. Betul. Tetapi juga pandai-pandai dari kita memilih piranti atau alat-alat yang sesuai dengan kantong kita. Jangan jadikan hobi itu menyengsarakan hidup Anda. Nah, ya. Jadi jangan karena hobi Anda menjadi sengsara. Jadi hobi itu bisa tetap kita lakoni, tetap bisa kita jalankan dengan memperhatikan kemampuan kita. Contohnya membeli piranti. Nah, di sini saya punya contoh piranti yang sering saya pakai. Ini menurut saya bisa diandalkan, ya, bisa diandalkan jorannya. Ini joran saya beli merek Golden Fish Black Solid Power, ukuran 135, bisa dilihat ya. Tuh, jelas. Golden Fish Carbon Solid 135, ini maksudnya 135 cm. Ini tackle yang menurut saya nyaman untuk digunakan. Karena apa? Pendek. Jadi ketika kita melempar, ujungnya tidak takut mengenai atap dari kolam pemancingan. Jadi kan joran itu panjangnya ada yang 210 meter cm, maksudnya 210 cm, ada yang 180 cm, ada yang 165, ada yang 150, ada yang 135 seperti yang saya punya, dan ada lagi yang di bawahnya itu sekitar 110-an cm. Sangat pendek ya. Begini berarti cuman. Ini cuman berarti. Nah, kalau terlalu pendek pun tidak enak. Jadi ini kalau menurut saya
ketika dipakai di kolam, ukuran 135 cm ini sudah cukup, ibaratnya itu sudah cukup lah untuk kita memancing, karena kita tidak memerlukan space yang luas untuk ketika kita melemparkan pancingan ini tadi. Tidak takut untuk kena di atas atap dari kolam pemancingan. Kan biasanya kolamnya itu rendah atapnya itu. Nah, jadi kalau jorannya panjang, kadang kita harus sedikit membungkuk untuk melemparkan pancingan kita itu tadi. Nah, ini saya beli harganya cukup murah di Jambi, Sumatera. Harganya Rp120.000. Rp120.000 dan kualitasnya bisa dikatakan baik. Saya pernah mengangkat ikan patin kurang lebih 4 kilo menggunakan joran ini. Ya. Patin 4 kilo, ikan patin pernah saya naikkan menggunakan joran ini. Ya, nanti ada videonya, nanti akan saya kasih videonya. Sudah bukan video sih, gambar ikannya saya masukkan ke dalam Instagram saya. Ini 4 kilo bisa naik, ya, dengan catatan harus sabar, ya. Jadi setiap joran memiliki ininya masing-masing, ya, spesifikasi masing-masing. Actionnya ada di sini, ada tulisannya. Ini kalau kita bisa lihat, ya, actionnya di sini M. Bisa lihat, ada actionnya itu di sini M. M artinya medium, artinya di tengah-tengah, ya, artinya di tengah-tengah. Nanti ada lagi yang di bawahnya itu sangat lentur, dan yang happy. Benar nggak sih? Saya bilangnya happy itu keras. Biasa digunakan untuk joran di galatama atau ikan-ikan besar, atau digunakan di outdoor seperti casting, toman, ataupun ikan-ikan predator. Nah, di sini saya menggunakan joran tipe M alias medium. Sangat cocok digunakan untuk kolam pemancingan sehari-hari. Ikan lele, ikan mas, maupun ikan patin. Jorannya dari Golden Fish, ya. Murah meriah, Rp120.000. Nah, kemudian saya padukan joran saya ini tadi dengan reel. Ini reel namanya, penggulung, ya. Penggulung ini fungsinya untuk stok benang kita ketika memancing, untuk pertarungan dengan ikan-ikan yang besar. Jadi ketika di kolam, kita tidak perlu terburu-buru untuk menarik ikan. Mainkan saja ikan yang terlebih dahulu, ya. Mainkan di kolam sampai ikannya agak tenaganya sudah kurang, baru kita tarik naik ke atas. Jadi tidak perlu terburu-buru ketika kita strike ikan di kolam. Nah, di sini saya menggunakan piranti dari Seabass, ya, Seabass. Tuh. Kemudian di sini juga ada Seabass. Nah, Seabass ukuran 800, power handle. Jadi power handle itu jadi kita menggulung itu ringan, ya. Ikan besar juga ringan. Cukup ringan juga ketika kita padukan dengan joran tadi. Joran yang ini tadi, ya. Maka ya saya cukup percaya diri menggunakan reel atau penggulung ini nih. Mini Pro ukuran 800. 800, ya. Jadi ketika kita memilih reel atau gulungan untuk memancing ikan harian, ukuran ikan 2 kilo, 3 kilo, sampai 4 kilo, masih bisa menggunakan reel ukuran 800. 500 juga bisa, ya. 500 maksimal. Kalau yang saya sarankan itu 1000 yang paling tinggi. Jangan terlalu besar, tidak perlu terlalu besar. Yang penting bisa menampung tali kita di sini, ya. Jadi semakin besar ukuran reel, maka tempat penggulungnya ini juga semakin dalam. Jadi biasanya membutuhkan tali yang panjang. Jadi ketika kita memilih reel ukuran 800, 500 atau maksimal 1000, maka biasanya talinya yang dibutuhkan itu hanya sekitar 100 sampai 150 meter. Nah, kalau kita memilih reel dengan ukuran di atas 1000, misalnya saja kita pilih 2000, saya punya di belakang, ya, ukuran 2000, maka kita butuh
tali yang juga panjang, alias kita harus membeli tali yang panjang. Tali panjang berarti harganya juga akan mahal. Kalau ini cukup satu gulungan saja talinya. Nah, ini uniknya, reel ini saya beli second alias bekas, ya. Jadi saya ingin menampilkan mitos bahwa mancing di kolam itu mahal. Enggak, mancing di kolam itu sama aja seperti kita mancing di rawa, ya. Malahan kalau menurut saya, tanpa mendiskreditkan pemancing-pemancing di rawa, malahan kalau saya bilang, saya sih lebih nyaman mancing di kolam daripada di rawa-rawa, ya. Apa harus saya nggak bilang mancing rawa itu murah, enggak. Maksudnya ini tergantung dari hobi kita, passion kita seperti apa. Jadi passion saya dapat itu mancing di kolam, ya. Nah, nih ukuran 800 cukup. Talinya, untuk ukuran tali di sini saya pakai tali 0,18. Khusus untuk ikan mas saya gunakan tali 0,18. Jadi ini bisa mengangkat ikan maksimal, kalau di dalam tulisannya itu sekitar 4 kilo. Ikan 4 kilo bisa diangkat dengan tali ini. Cuma kita nggak boleh percaya begitu aja, nggak boleh, ya. 4 kilo itu bobot ikan mati. Kalau seandainya kita menarik ikan bobot 4 kilo menggunakan ini, kita hitung tenaga yang dia keluarkan. Ikan itu kan tentu akan berontak nanti. Kalau beratnya ada udah 4 kilo, kekuatan tali kita ini 4 kilo, berarti otomatis akan putus. Disitulah fungsi reel ini tadi, ya. Reel ini tadi berfungsi untuk meredam kekuatan ikan. Coba kita pasang di sini, ya. Pasang. Nah, kita pasang seperti ini, diputar. Nah, ketika ikan besar yang makan, maka kita harus melakukan setting pada reel kita. Settingnya seperti apa? Simpelnya seperti ini, ya. Simpelnya seperti ini. Jadi ketika ikannya besar, kita akan gunakan pemutar yang ada knob di depan ini tadi. Bisa diputarkan ke kiri. Tuh, dia bisa mengulur dengan sendirinya secara otomatis. Ini mencegah ikan besar terlepas. Selagi kita bisa memainkan reelnya, maka ikan tidak akan lepas. Oke? Seperti itu. Kita gulung, ya. Nah, oke. Reel ini saya beli second itu seharga Rp135.000 saja. Ya, kalau barunya harganya Rp355.000. Karena saya nggak mampu beli baru, makanya saya beli yang second aja. Cari di forum Facebook, ya. Biasanya ada orang-orang yang butuh uang, itu yang Anda beli, ya. Jangan antum memaksakan, jangan Anda memaksakan mau beli barang-barang semua yang baru, tackle yang baru, yang bermerek. Tidak perlu, ya. Kalau memang ada uangnya boleh, tapi kalau memang budget kita minim, ya cukup dengan tackle-tackle sederhana seperti ini saja sudah bisa untuk mancing harian. Ini sudah saya buktikan, ya. Ini sudah saya buktikan, ya. Ini cukup tangguh, pancingan ini cukup tangguh, ya. Termasuk talinya juga cukup tangguh. Nah, kemudian kita gunakan seperti ini pelampung yang tipenya, ya kalau di Sumatera seperti inilah, pelampung pipet kalau di sini kami nyebutnya. Pelampung pipet ini kita gunakan. Kenapa menggunakan pelampung pipet? Karena ini lebih sensitif untuk mancing di kolam. Kita tidak menggunakan timah ketika kita mancing di kolam. Gunakan pelampung pipet, ya. Jadi jarang sekali orang di kolam itu menggunakan timah. Kalaupun menggunakan timah, akan menggunakan timah lempeng seperti ini, ya. Timahnya lempengan, bisa disobek aja, ya. Timah ini gampang sekali menyobeknya, kemudian dilekatkan di tali. Sangat kecil sekali ukurannya. Karena apa? Ketika kita mancing di kolam beda dengan mancing di alam liar. Ikannya itu sangat sensitif. Jika terjadi hal-hal yang ibaratnya itu lain, ikannya biasanya nggak mau makan, ya. Seperti itu. Kemudian untuk kail itu saya menggunakan Daichi ukuran nomor 6, kecil, ya. Daichi ukuran nomor 6. Nah,
Daichi ukuran nomor 6 ini saya beli harganya Rp10.000 di Jambi. Rp10.000 sebanyak 13 piece, 13 buah. Nah, yang ini tadi saya lupa. Ini saya beli satunya Rp2.000 cuman ya, Rp2.000. Nah, ini sudah saya buktikan pancingnya kuat. Bisa angkat bobot ikan maksimal 4 kg. Tidak patah, tidak bengkok. Sangat kuat sekali pancingan Daichi ini. Ya, saya nggak endorse. Ini saya buktikan sendiri. Kadang orang berpikir semakin besar kailnya maka ikannya juga bisa dapat yang besar. Salah, ya. Tapi nggak sebenarnya semuanya salah sih. Kalau menurut pendapat saya, mancing ikan itu kan kita nggak bisa milih ukurannya, yang makan ikan besar atau kecil. Kalau kita menggunakan kail ukuran yang besar, sudah barang tentu ikan kecil yang makan tidak akan bisa naik. Nah, nggak bisa kita dapat, ya kan? Tetapi ketika kita menggunakan kailnya yang kecil, nah, kail yang kecil, ketika ikan kecil makan dia bisa nyangkut, ketika ikan besar makan pun juga bisa nyangkut. Jadi dua-duanya bisa dapat. Nah, kalau punya pendapat sendiri nggak masalah. Ini cuma sekedar sharing dari saya. Jadi kalau seandainya menggunakan pancing yang kecil, ikan besar makan bisa dapat, ikan kecil makan pun juga kita bisa dapat. Nah, itu ya. Jadi ada tackle ya, ini joran dengan reel. Pancingannya ini kemudian menggunakan pelampung seperti ini. Kalaupun terpaksa menggunakan timah, gunakanlah timah daun. Ini kalau di toko pancing bilang aja timah daun, semuanya udah tahu. Nah, kemudian apalagi ini stopper. Stopper ini nanti gunanya, stopper ya, gunanya untuk ketika kita masang di tali untuk menahan laju pelampung. Nih, seperti ini dia digunakan. Tuh, pelampungnya tertahan di sini. Ah, itu guna stopper. Kemudian apalagi ya? Ini biasanya saya menggunakan rangkaian 2 mata pancing. Tapi ketika lomba biasanya kita tidak boleh menggunakan rangkaian ya. Tapi kalau di kolam harian biasanya saya menggunakan 2 mata pancing, rangkaian 2 ya. Rangkaian 2. Kenapa gunakan 2? Nah, kenapa gunakan 2? Ini salah satu trik. Kenapa saya bilang trik? Ketika ikan makan satu ya, nggak nyangkut, nggak kena. Ketika kita tarik, ikannya bisa nyangkut di badan. Jadi mancing itu nggak sepenuhnya ikan itu harus makan ya. Intinya kita mancing itu dapat ikan. Jangan gengsi dapat ikan dengan cara dijambret. Asalkan jambretnya, jambret itu maksudnya ikannya nyangkut di badan ya. Asalkan jambretnya dengan tidak sengaja. Jadi nggak boleh kita kalau seandainya sedang mancing sengaja pasang mata kailnya banyak-banyak biar ikannya nyangkut. Nggak boleh. Itu tindakan tidak sportif. Nah, kalau mau dapat ikan banyak, nggak usah mancing. Mendingan kita pergi ke pasar aja. Nah, gitu ya. Mungkin cuma itu saja video pertama. Oh, ini terakhir, keronjot atau wadah ikan. Jangan lupa dibawa. Mau dapet mau enggak, tapi ketika berangkat yakinlah kita bisa dapet ikan. Tanamkan di dalam hati, kita bisa dapet ikan. Nih, tetap dibawa keronjotnya, mau dapet mau enggak ya. Mau dikit mau banyak dapat, tetap bawa keronjot atau wadah ikan. Oke sobat angler, dari sekian banyak pembahasan saya mungkin sedikit membosankan ya, bosan atau ini tidak masalah ya. Nah, jadi ketika kita mancing, sedikit tips, suasana hati harus senang. Nah, harus senang, tidak boleh ada beban di dalam hati ataupun gelisah ketika orang sebelah dapat, sebelah sini dapat, kita belum. Tidak perlu gelisah karena rezeki itu tidak akan tertukar, pasti ada saatnya ya. Jadi intinya memancing di kolam itu bukan kegiatan yang mahal. Jadi mahal itu tergantung dari gengsi ya mungkin ya, kayak itulah
gengsi kita pengen piranti yang mahal kalau mau mancing, nggak perlu. Yang penting pirantinya bisa digunakan. Contoh piranti saya ini saja, berarti kalau di total 120 ditambah 130, 250 ribu rupiah ditambah talinya 30 ribu, berarti 280 ribu ditambah dengan ya 300 ribu sudah bisa mancing di kolam. Ya, 300 ribu itu lama makainya. Kalau patah baru ganti, kalau rusak baru ganti. Ini alhamdulillah sudah sekitar berapa bulan, 2 atau 3 bulan saya pakai, aman-aman saja ya. Ikan besar, ikan kecil, semuanya bisa naik. Oke, sobat angler, cukup sampai di sini dulu pembahasan pertama kita di video pertama saya. Mungkin ada saran, kritik, masukan, bisa Anda sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe channel saya ini agar saya menjadi lebih bersemangat. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.